Puji nama Tuhan. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar di rumah? Kakak terlalu yakin dan percaya adik-adik di rumah sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebentar kita akan mulai ibadah kita. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari yang masih duduk mohon bangkit berdiri dan sikap berdoa. Kita akan berdoa. Mari kita menutup mata dan lipat tangan. Kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu rindu ingin memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga sampai akhir, agar nama Tuhan saja yang boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami siap untuk menyenangkan hati Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari semua bangkit berdiri, yang masih duduk kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kasih Yesus. Oke, pada pagi hari ini kita akan terbang tinggi di angkasa. Mari semua bangkit berdiri, kita siapin sayap kita akan terbang di angkasa. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, buka bagi kakiku, amin. Terang bagi jalan-jalanku,
Ada sukacita adik-adik pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Sebentar kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan mengangkat hati kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir pada pagi hari ini. Jangan pernah menyerah, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya kalau Tuhan tetap menolong kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dari awal kita katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama angkat tangan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi, mujizat Tuhan, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sama-sama tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami tadi sudah menyenangkan dan memuji nama Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Tuhan, tolong berikan kami telinga-telinga seorang murid-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang bekerja dan berkata-kata. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Halo, selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada kita. Dan hari ini adalah tanggal 13 Desember 2020 adik-adik. Sudah lama kita tidak berjumpa secara tatap muka. Tetapi saat ini Kak Yos menyampaikan bahwa kita sudah melewati Januari hingga Desember hari ini. Dan saat ini kita harusnya percaya kepada Tuhan bahwa kita sudah dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Bayangkan adik-adik, dari Januari sampai Desember begitu banyak berkat Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Nah, hari ini Kak Yos juga akan menyampaikan renungan firman Tuhan mengenai salah satu berkat dari Tuhan, yaitu perlindungan dan penjagaan yang berasal dari Tuhan. Nah,
Saat ini adik-adik, kita akan sama-sama baca ayatnya di Yesaya 41 ayat 13. Dikatakan di ayat ini, sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah adik-adik, begitu banyak berkat Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kita. Mungkin adik-adik pernah ingat ya, kalau kakak pernah menyampaikan bahwa salah satu berkat dari Tuhan adalah perlindungan dari Tuhan. Nah hari ini perlindungan dari Tuhan itu yang akan kita bahas lebih detail hari ini. Nah kita akan lihat salah satu contohnya di dalam Alkitab itu ada di dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41 adik-adik. Saat itu Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk bertolak ke seberang. Bertolak itu apa sih? Berlayar melewati danau ke seberang adik-adik. Nah waktu itu sudah petang adik-adik. Dan di situ ada awan dan suasana sedang mendung. Dan waktu itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid bertolak ke seberang dengan kapal adik-adik. Bukan dengan pesawat terbang, mungkin sekarang ada pesawat terbang kalau kita lewat gitu ya. Tetapi saat itu Tuhan Yesus bersama dengan murid-murid, mereka bertolak ke seberang, mereka memakai kapal. Karena kebanyakan dari murid-murid Tuhan Yesus itu adalah nelayan waktu itu adik-adik. Nah waktu itu mereka bertolak ke seberang lewat di tengah danau itu. Kemudian tiba-tiba mendungnya semakin gelap, semakin kelabu di atas dan ada petir menyambar adik-adik. Dan di situ badai tiba-tiba datang, anginnya begitu keras. Dan ada suara halilintar buar gitu ya. Murid-murid yang waktu itu adalah nelayan yang sudah biasa menghadapi situasi seperti itu, mereka takut adik-adik. Karena begitu kerasnya angin yang ada dan badainya yang bergelora waktu itu sehingga mereka menjadi takut. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus waktu itu? Ternyata Tuhan Yesus lagi tidur adik-adik. Kenapa ya Tuhan Yesus lagi tidur waktu itu? Dan murid-murid berkata, Tuhan Yesus, apakah engkau tidak peduli kepada kami? Kami akan binasa karena badai ini Tuhan. Terus kemudian Tuhan bangun. Dan Tuhan Yesus berkata kepada badai yang ada pada waktu itu, diam, tenanglah. Dan waktu itu tiba-tiba adik-adik, badainya tiba-tiba berhenti adik-adik. Suatu hal yang sangat ajaib waktu itu. Badai yang bergelora begitu besar, kemudian begitu banyak hujan dan angin yang keras sehingga membuat mereka takut dan tiba-tiba berhenti seketika waktu itu. Nah itu adalah salah satu bentuk perlindungan Tuhan kepada murid-murid Tuhan Yesus waktu itu adik-adik. Dan sehingga murid-murid itu heran, siapa gerangan Tuhan orang ini? Kok bisa badai yang begitu besar seperti ini kok tiba-tiba berhenti dan danau pun menurut kepada Tuhan. Nah kita mau bahas mengenai perlindungan dari Tuhan yang Kak Yos tadi sempat bahas tadi adalah perlindungan adalah salah satu bentuk berkat dari Tuhan. Kak Yos juga pernah sampaikan bahwa itu bisa dari penyakit atau mungkin dari bahaya, pasti mungkin dari sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, apa arti kata melindungi? Itu yang akan kita bahas. Yang pertama, arti melindungi itu apa sih? Melindungi ini Kak seperti apa ya, anak ayam. Saya pernah dipatok ayam sih waktu itu, waktu gangguin anak-anaknya. Bisa seperti itu. Dan mungkin kucing adik-adik. Ya kucing pernah sih, kalau pernah kita gangguin anak kucing gitu, mamanya atau ibunya tiba-tiba dia menggeram dan akhirnya ada yang kena cakar atau mungkin dikejar, mungkin ada yang gangguin anak anjing terus dikejar sama orang tuanya atau ibu dari anjing itu. Nah itu salah satu bentuk perlindungan dari orang tua atau dari induk. Untuk yang hewan kan induk bukan mama papa ya, tetapi dari hewan adalah induk dari anak-anaknya. Nah itu bentuk perlindungan dari induk atau orang tua kepada kita saat ada suatu bahaya yang mengancam kita. Nah bentuk-bentuk perlindungan itu atau arti dari melindungi itu ada beberapa adik-adik. Nah Kak Yos sebutkan 3 macam aja. Yang pertama itu adalah menutupi supaya tidak terlihat atau tidak tampak. Atau mungkin supaya tidak kena panas atau angin atau udara dingin dan sebagainya. Nah kita pernah tahu kan kalau misalnya
waktu hujan nih, ini kan sekarang lagi musim hujan ya, adik-adik jaga kesehatan karena musim hujan ini kan kalau misalnya kita nggak hati-hati biasanya kena flu, kena pilek gitu kan. Nah adik-adik biasanya orang tua saat kita mungkin menjemput kita dari suatu tempat, dari teman yang kita main di dalam satu kampung, kemudian tiba-tiba hujan, kemudian ibu kita menjemput. Nah biasanya kan pakai payung nih, kan nggak mungkin mama kita terus datang ke sana nggak pakai payung hujan-hujanan terus jemput kita kan. Biasanya itu pakai payung. Nah itu suatu bentuk perlindungan. Itu mungkin kalau misalnya kita pergi ke tempat yang jauh, kemudian dijemput sama mama papa pakai mobil. Nah itu kan nggak kena hujan nih, nggak kena panas. Itu suatu bentuk perlindungan juga dari cuaca adik-adik. Nah ada lagi nih, ada yang kedua. Yang tadi kan pertama mengenai menutupi supaya terlindung dari sesuatu. Yang kedua adalah menjaga, merawat atau memelihara adik-adik. Nah adik-adik setiap kita yang punya orang tua kan pasti tahu kan ya. Orang tua ini pasti menginginkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Misalnya nih adik-adik pengen makan es krim waktu hujan. Pernah gak adik-adik? Kayus dulu juga pernah nih minta es krim waktu hujan. Terus orang tua tiba-tiba mama gak boleh. Gak boleh, musim hujan gak boleh makan es krim banyak-banyak. Nanti pasti akan pilek atau batuk. Nah kadang-kadang kita ngerasa, oh mama ini gimana sih, mama jahat sekali sih. Padahal aku kan pengen sekali es krim. Kenapa aku gak dikasih? Terus mamanya bilang loh, adik, kalau misalnya minum es krim atau makan es krim di saat hujan itu tidak boleh karena akan bikin sakit tenggorokan, kemudian bisa flu. Nah kalau sudah flu atau lagi sakit kan jadi gak enak badannya, gak bisa tidur, susah tidur gitu adik-adik. Nah orang tua juga saat kita kecil, mungkin adik-adik mungkin gak banyak yang ingat waktu kecil orang tua ini kan ngasih makan adik-adik itu disuapin terus kan adik-adik. Siapa yang sekarang masih disuapin kalau makan? Pasti kita semua kan pernah disuapin kan ya. Mungkin adik-adik ingat kita masih SD atau mungkin TK gitu kan ya. Kadang disuapin sama orang tua saat makan. Dan kita sedang bermain-main terus mama papa mungkin nyuapin waktu bermain itu. Itu salah satu bentuk penjagaan dari orang tua supaya kita sehat selalu. Nah satu lagi adik-adik contohnya. Kalau misalnya adik-adik minta mie instan, adik-adik tahu yang mie yang dibungkus itu kan? Nah adik-adik mungkin setiap hari aku minta mie kuah, aku minta mie goreng. Nah adik-adik orang tua biasanya menghalangi atau menghindari supaya memberi makan kita mie instan. Karena mie instan itu kadang boleh dimakan, tetapi kalau terlalu sering nanti perutnya sakit. Makanya orang tua bilang, enggak boleh sering-sering deh kalau makan mie. Boleh sesekali tapi enggak boleh tiap hari atau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali boleh lah. Tetapi kalau misalnya setiap hari enggak boleh karena perutnya nanti bisa sakit. Itu salah satu bentuk perlindungan dari orang tua kepada kita. Yang ketiga, itu adalah menyelamatkan atau memberikan pertolongan. Nah adik-adik mungkin kita pernah tahu bahwa Tuhan itu begitu banyak memberikan pertolongan. Mungkin di dalam tokoh-tokoh di dalam Alkitab Tuhan memberikan pertolongan nih. Mungkin contohnya mungkin adik pernah tahu. Ada Daud, ada Sadrak, Mesak, Abednego yang beberapa minggu yang lalu diceritakan sama Kak Rina atau sama Kak Billy. Nah itu salah satu bentuk perlindungan juga dari Tuhan. Nah pertolongan dari Tuhan itu menyelamatkan kita dari sesuatu atau bahaya yang akan menimpa kita. Nah kayak sudah jelaskan 3 kan ya, arti melindungi yang pertama menutupi, melindungi dari sesuatu yang tidak baik. Kedua menjaga ini tadi kakak bilang merawat dan juga memelihara. Yang ketiga itu menyelamatkan atau memberikan pertolongan. Nah melindungi mungkin atau perlindungan dari Tuhan satu kata aja ternyata artinya begitu luas dan begitu banyak. Nah kakak harap adik-adik mengerti tentang hal ini. Jadi Tuhan memberikan begitu banyak berkat, salah satunya perlindungan, artinya banyak adik-adik. Jadi bisa menjaga, merawat, menyelamatkan kita. Itu adalah arti dari kata perlindungan. Kemudian
perlindungan yang diberikan oleh Tuhan itu ada yang KS bisa sebutkan adalah dua jenis adik-adik. Nah, salah satunya adalah terhindar dari sesuatu yang jahat. Nah, adik-adik pernah dengar Raja Daud kan ya? Raja Daud waktu itu belum menjadi raja, tapi waktu itu yang jadi raja adalah Saul. Nah, waktu itu Raja Saul merasa iri bahwa Daud ini dipuja-puja karena mengalahkan berlaksa-laksa gitu. Dan Raja Saul ini merasa dirinya tersaingi. Dan waktu itu Raja Saul ingin membunuh Daud. Dan Daud ini seringkali ada bahaya mengancam dia dari Raja Saul. Mungkin dilempar tombak, kemudian dikejar, mau dibunuh. Dan waktu itu Raja Daud bahkan bisa sembunyi di mana-mana adik-adik. Waktu itu pernah sembunyi di dalam gua. Dia lari bersama banyak orang yang juga sakit hati waktu itu. Nah, waktu itu Raja Daud sembunyi di dalam gua. Dan waktu itu ada Raja Saul datang dengan prajuritnya yang begitu banyak. Tetapi Raja Saul tidak tahu kalau Daud ada di sana juga. Dan waktu itu Raja Daud berdoa kepada Tuhan dan dia dilindungi sama Tuhan. Akhirnya Raja Saul tidak ketemu dengan Raja Daud, tetapi waktu itu Raja Saul tertidur adik-adik. Sehingga Raja Daud terhindar dari kejaran prajurit yang ada waktu itu. Bahkan Raja Daud berhasil memotong punca kain jubah dari Raja Saul adik-adik. Sehingga waktu itu akhirnya Raja Saul merasa bahwa dia diampuni atau dikasihani oleh Daud. Begitu banyak berkat yang diberikan, salah satunya tadi adalah terhindar dari bahaya. Yang kedua, mungkin saat kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa misalnya nih contohnya waktu ada ujian atau tes yang langsung diadakan oleh ibu guru atau bapak guru waktu itu, misalnya nih hari ini yang bisa jawab tes atau jawab kuis itu boleh pulang atau mendapatkan hadiah. Kemudian kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa supaya saya dihindarkan, supaya saya nggak harus jawab pertanyaan yang dari bu guru. Nah, doa yang seperti itu tidak boleh adik-adik, bukan terhindar yang semacam itu. Tetapi seharusnya kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan beri saya akal budi supaya saya bisa menjawab pertanyaan yang dilemparkan oleh ibu atau bapak guru. Nah, yang bagian kedua ini dikatakan, yang pertama ini kan tadi terhindar dari bahaya. Yang kedua adalah dimampukan atau bisa menghadapi segala sesuatu. Contohnya nih adik-adik ada di cerita Daniel. Bapak Daniel ini kan waktu itu dia adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan dan kemudian beliau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan tetapi waktu itu ada peraturan sehingga menyebabkan Daniel ini dimasukkan dalam gua singa. Nah, saat itu adalah sesuatu yang menjadi pertanyaan adik-adik. Loh, Daniel ini kan bisa dan mampu dia berdoa kepada Tuhan seharusnya untuk diluputkan dari mara bahaya, terutama dimasukkan dalam gua singa. Tetapi kok masih dimasukkan dalam gua singa adik-adik? Ternyata saat Daniel masuk ke dalam gua singa, ada rencana Tuhan yang lebih luas atau lebih lebar daripada pikiran kita. Karena waktu Daniel masuk ke sana, Tuhan memberikan perlindungan dengan memberikan malaikat menutup mulut singanya itu. Dan saat Daniel masuk ke dalam gua singa, akhirnya rajanya sadar bahwa ternyata Daniel dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa, adik-adik. Contoh yang kedua adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pernah beberapa minggu yang lalu diceritakan oleh Kak Billy. Nah, adik-adik di sana dikatakan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala, bahkan dinyalakan itu lebih panas 7 kali lipat dari sebelumnya. Tapi ternyata di sana Tuhan menjagai mereka. Seharusnya cuma ada 3 orang di dalam, tetapi ada 4 orang. Ternyata di sana Tuhan memberikan perlindungan, jadi 3 orang ini tidak terbakar adik-adik. Nah,
Di sana kita bisa ambil kesimpulan bahwa perlindungan dari Tuhan itu bukan saja dihindarkan dari bahaya, tetapi kita bisa melalui segala sesuatu bersama dengan Tuhan. Jadi jangan takut adik-adik kalau misalnya kita menghadapi sesuatu, menghadapi mara bahaya, kita berdoa kepada Tuhan, kita akan bisa melewatinya, kita akan bisa dimampukan untuk melewati segala sesuatunya. Dan kalau misalnya kita menghadapi ujian adik-adik, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita akal, budi, dan hikmat. Supaya kita bisa menjawab setiap tes yang mungkin diajukan di dalam tes tulis yang diadakan. Jadi kita bisa menjawabnya dengan baik adik-adik. Nah, jangan lupa adik-adik, saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita meminta perlindungan kepada Tuhan, ada yang harus kita lakukan atau ada yang harus kita sampaikan kepada Tuhan. Ada di dalam ayat Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Dikatakan di dalamnya, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Bagian kedua, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Jadi apa yang harus dilakukan supaya kita bisa mendapatkan perlindungan dari Tuhan adalah kamu berseru kepada Tuhan. Itu berarti berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua adalah menanyakan aku dengan segenap hati. Itu berarti merenungkan firman Tuhan dengan segenap hati. Terima kasih. Dan adik-adik, kakak harap untuk firman Tuhan atau renungan kita hari ini, adik-adik percaya dan sadar bahwa Tuhan senantiasa melindungi kita dalam segala apapun yang kita lalui. Tetapi saat kita menginginkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita harus berdoa sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan supaya kita tahu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, untuk ayat hafalan minggu depan ada di dalam Yesaya 41 ayat 13. Dikatakan bahwa sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Jadi jangan khawatir apapun yang terjadi, mungkin masih ada coronavirus yang masih terjadi saat ini. Mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan supaya kita diluputkan dan segera negara ini dipulihkan dari segala sakit penyakit yang sedang melanda saat ini adik-adik. Jangan lupa untuk saat keluar untuk pakai masker dan jaga kesehatan karena Tuhan juga menginginkan kita untuk menjaga tubuh kita. Dan jangan lupa berdoa sama Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi kita semua dan suatu saat sudah semua berakhir, kita bisa bertemu lagi, berbakti bersama lagi dan memuji bersama. Dan kakak yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesempatan itu kepada kita dalam waktu dekat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Puji nama Tuhan. Bagaimana firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Yos adik-adik sangat memberkati kita bukan? Penyertaan dan perlindungan Tuhan itu begitu nyata dalam kehidupan kita. Buktinya kita sudah disertai dan dilindungi oleh Tuhan dari bulan Januari sampai ada di penghujung tahun ini. Puji nama Tuhan, itu semua karena kemurahan dan perlindungan penyertaan oleh Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan ayat hafalan oleh teman-teman kita. Yang di rumah jangan lupa menghafal ayat hafalan juga, oke? Kakak mengundurkan diri, sampai jumpa minggu depan. Dadah, God bless you.
Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi. Yohanes 15 ayat 12. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. God bless you. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi